Praise you till the morning sun shine upon my eyes. Praise you till the moon begins to shine. I lift you up above my heart. I'm yours right from the start. I lift my simple song for your delight. Here I am to praise you. Here I am to worship you. Let me sing this song for you. You are my glory, my glorious risen. You are more Gak pernah mas kamera. Aku tuh sering kayak There's no one to compare. kamera gini gitu. Dan yang paling berharga di mata Tuhan. Ketika kita mengangkat-angkat ini adalah satu nilai yang berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Tuh, lihat, capek kan? Terima kasih. Ya, sekali lagi shalom semua. Shalom, boleh lihat kanan kirinya, katakan shalom. Shalom, bagaimana kabarnya? Tanyain bagaimana kabarnya ya. Oke, baik-baik saja, amin. Haleluya. Sudah siap mulai ibadah kita kali ini? Ya, kita boleh berikan yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, amin. Yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rinduku, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang membawakan aku di dalam pengalaman. Yesus untuk selamanya hiduplah. Hadiratmu yang terima semua janji-janjimu untuk menjadi indah. Hadiratmu yang membuatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Katakan bersama di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku, yang sumber kekuatan dan kuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rinduku, sehingga berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang membuatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Saat kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dipuaskan, kami disukakan oleh hadirat-Mu Tuhan. Mari saya undang
Mari yang tahu Tuhan Yesus hidup di dalamnya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus hidup di dalam kita, amin. Mari sembah mari tinggikan nama There is none like Jesus.
Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Mari anak muda, sekali berikan tepuk tangan yang kalau menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bersama kita katakan, amin. Haleluya. Tidak keberatan kalau kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Jesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa, amin. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jesus are beautiful. Yeah. Mari gunakan badan saudara ke kanan dan ke kiri. Berikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita, amin. You hold the pieces in me, make me on me. You place your love within me, make my heart beat. And now my heart is thankful for your grace in me. And I can't wait to tell the world exactly how I feel about my God. You are all I need. Your love brings out the best in me. And I can say it's beautiful. It's beautiful to me. Now I'm free. Now that I am free to be all you want me to be. I can find you beautiful. You're beautiful to me. Yeah, yeah. Katakan bersama. You place your love, you place your love within me, make my heart beat. And now my heart is thankful for your grace in me. And I can't wait to tell the world exactly how I feel about my life. You are all I need. Your love is out the best in me. I can say it's beautiful, just beautiful to me. Beautiful, I can feel to be all you want me to be. I'll tell the world you're beautiful, you're beautiful to me. Yeah, yeah. Oh, lebih semangat lagi puji Tuhan, amin. Now that I am free to be all you want me to be, I tell the world you're beautiful. Now that I am free, now that I am free to be all you want me to be, I tell the world you're beautiful, you're beautiful to me. You are all I need. Your love brings out the best in me. Say it's
saat ini. Sebab Dia Tuhan Allah kita jauh lebih kuat. Dia jauh lebih perkasa dari apa yang kita kira, amin. Dia jauh sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Yang percaya katakan amin. Yang mau lebih semangat puji Tuhan katakan amin. Haleluya. Jiwaku pun bangkit, jiwaku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau sanggup takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku. Harapan baru, kaulah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku. Harapan baru, kaulah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jiwaku pun bangkit, kau besertaku, kau menjagaku. Kau sanggup takut, yang bersama dengan kita semuanya. Hadiratnya nyata. Jiwaku, ada yang mustahil, ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku. Kau imanku, kau berikanku. Harapan baru, kaulah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku. Harapan baru, kaulah segalanya. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku. Harapan baru, kaulah segalanya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya. Once again, say, bagi orang yang percaya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, Tuhan Allah kita kira-kira dipuaskan nggak sama pujian setiap kita? Kira-kira ini menjadi rupa yang harum nggak bagi Allah kita? Allah kita disenangkan, amin. Haleluya. Hati kita penuh dengan sukacita, amin.
Haleluya, siap menjadi saksi bagi dunia sekitar kita, amin. Haleluya, yang siap katakan amin. Rasanya belum semuanya ya. Haleluya, sekali lagi boleh pandang kanan kiri depan belakang. Berapa banyak yang ada dalam satu komunitas? Saya lihatnya komunitas yang lengkap kok. Kelihatannya cuma komunitas yang begitu. Nah, saya mau tanya nih. Berapa banyak teman-teman yang baru pertama kali datang ke tempat ini beribadah bersama kami? Boleh angkat tangan? Nah, ada 1, 2, terus 3, 4. Nah, teman-teman kanan kiri belakangnya boleh kasih salam dong, katakan selamat datang di Geneo. Haleluya. 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 Kita diutus sama Tuhan, amin. Berapa banyak yang percaya bahwa kita adalah anak-anak muda yang siap menjadi anak panah. Haleluya. Haleluya, let's praise God. Udah
Allah kita, men. Silakan duduk kembali, saudaraku. Oke, shalom. Oke, hari ini kita kedatangan satu anak muda yang akan mungkin banyak share ya hari ini ya, Bet ya. Nggak nyala ya, Bet? Gua ngurusin mic dulu, lu ngomong deh. Ya, kita kedatangan satu bintang tamu, namanya Bobby One Way ya, mungkin terkenal dengan Bobby One Way. Nanti kita akan share to be blessed dengan Kak Bobby ya. Nanti ada boleh tanya jawab buat sama dia juga. Nanti Asya bisa bagiin kertas. Mungkin itu kita sekarang sebenarnya mau ngundang Kak Bobby-nya langsung sih. Karena dia tadi baru datang dan kita mau ngundang langsung ke depan. Kak Bobby boleh ke depan. Hah? Belum? Shalom Pak Bobi. Shalom, Gua Kak. bintang tamunya di atas gitu. Langsung di bawah aja deh, gua Iya. ngurusin mic sebentar. Nah, Di bawah aja. oke. Sini dong. Oh, Oke puji ya. Tuhan, amin. Acaranya sih hari ini Kak Bobby mau langsung kasih special song. Ya kayak. Humble by your majesty, covered by grace so free. Here I am, knowing I'm a sinful man, covered by the blood of the Lamb. Now I found the greatest love of all is mine, since you laid down your life, the greatest sacrifice. Majesty, majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Here I am, humbled by the love that you give, forgiven so that I can forgive. And here I stand, knowing I am your desire, sanctified by glory and fire. Now I found the greatest love of all is mine, since you laid down your life, the greatest sacrifice. Oh yeah, sama-sama yuk. Katakan majesty, 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 sing majesty, majesty. Your grace has found me just I am. Your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand, empty-handed but alive in your hand. Sing it, majesty, 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 majesty. Forever I am changed
changed by your love. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty, sense of your majesty. Everybody sing along, come on. Say majesty. Sing majesty. Your grace has found me just I am, Lord. Has found me just as I am. Empty-handed but alive in your hand. Alive in your hand. Sing majesty. Present, Lord. Malam ini kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu menerima kami apa adanya Tuhan. Kau gak pernah memandang kami, kemampuan kami, kelebihan kami, bahkan kebaikan kami. Tuhan, Kau gak pernah lihat itu. Tapi pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu adalah semua-muanya dalam hidup kami Tuhan. Gak ada satupun Tuhan yang kami bisa banggakan dan membuat kami sombong atas kehidupan kami sendiri. It's all about you, Lord. Ini semua karena Tuhan. Buka hati kami malam ini Tuhan. Kami gak datang untuk lihat siapa yang ada di depan sini. Tapi hari ini Tuhan kami datang karena kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kami mau datang hanya untuk Tuhan. Karena kami tahu alasan Engkau datang ke dunia hanya untuk kami. Berbicara buat setiap kami ya Tuhan hari ini. Lewat apapun juga Bapa. Bahkan lewat setiap pujian yang kami naikkan Tuhan, kami percaya Kau bisa berbicara dalam hidup kami. Kau bisa mengubah kehidupan kami. Kau Allah yang dahsyat. You are God and you are the great God. Kami bangga banget punya Engkau Tuhan Yesus. Kami bangga banget punya Engkau. Kami bangga banget punya Engkau. Majesty, majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand, singing majesty, majesty. Forever I am changed by your love. Forever I am changed by your love. In your presence of your majesty. Yeah,
worship you, oh Lord. Your majesty, majesty, yeah. In the presence of your majesty, yeah. Majesty, yeah. Just sing majesty. Amen. Majesty. Forever I am changed. In the presence of your majesty. Forever I am changed. Forever I am changed by your love. In the beauty of your majesty. In the beauty of your majesty. Forever I am changed. In the presence of your majesty. Amen. Ya, oh luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong. Asik Thank you Kak Bobi. Nah sekarang boleh turun Kak Bobi kesini. Aduh, mic-nya rada susah. Aldi minta tolong mic-nya. Nah, terima kasih. Oh, kenapa ketawa tuh? Oke. Hah? Nanti, iya, bukan hilang. Di mana nih? Di sini, di sini kok. Di Majesty, apa sih? Minumnya di Majesty kan, makanya lagunya Majesty. Kursi panas. Oke. Silakan, ayo silakan. Mari. Sorry, Boleh? nyokap lagi nggak ada, jadi seadanya. Bentar. Ya. Hah? Oh, gua nanya-nanya dulu. Oke. Enggak, udah belum. Jadi waktu itu Iya. belum. Sok aja cerita. Gak apa-apa, saya mau pulang juga nggak masalah. Oke. Terlalu semangat. Boleh perkenalkan diri dulu mungkin barangkali ada yang nggak kenal. Oh, gitu. iya. Nomor handphone juga boleh, nggak apa-apa. Nama saya Bobby. Saya dari Jogja sebenarnya. Tapi sekarang saya tinggal di Jakarta dan saya pelayanan sama teman-teman dari One Way Band. Kalau teman-teman tahu dan hopefully tahu. Moga-moga maksudnya tahu. Itu aja. Oh itu aja. Itu aja. Oke. Sekarang lagi sibuk apa nih kau? 17 tahun. Hah? Lagi sibuk apa? Umur 17. Iya 17 ya. Iya, penampilan menipu kalau gitu. Oh, ampun. Sekarang lagi sibuk apa kau? Sibuk masih tetap main musik dan saya kerja di perusahaan rekaman juga di Harvest Music, bagian produksi. Jadi kalau teman-teman yang punya demo dan sebagainya pengen rekaman, nah itu kasih ke saya. Udah ada yang bawa sih kelihatannya. Jadi Udah ada buat CD-nya. jadi teman-teman yang mau rekaman, nah kasih demonya tuh. Kamu lagunya Be Like Jesus tuh kan? Nah itu, oke. Serius, ini serius. Serius loh, bener. Gue juga habis ini langsung. Tema kita hari ini adalah No excuse. no excuse. No Ya, excuse. ini ada ayatnya nih. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, itu Itu betul. excuse artinya apa sih? No Gua nggak ngerti excuse. bahasa Inggris. Oh, no orang Jogja nggak bisa excuse. bahasa Inggris ya? No excuse tuh tanpa kompromi. Oh iya. Nah, gitu lah pokoknya. Kalau nggak salah gitu, betul nggak sih? Ya kayaknya bener. Iya, kan Ko Bobi sekarang. Sorry, mau minum ya? Oh boleh. Kan sekarang Kak Bobi kan udah lagi sibuk-sibuk banget gitu kan. Sambil pelayanan juga, sambil kerja juga, ya kan. Dan mungkin di dunia rekaman mungkin masuk ke ini juga nggak, ke lagu-lagu yang misalnya sekuler gitu Kak Bobi? Oh enggak, saya Enggak, sih ya? udah full untuk Di rohani. musik rohani. Oh, musik rohani. Nah, ini kan sekarang nih dunia banyak banget nawarin sesuatu yang menarik banget gitu buat anak-anak muda gitu Kak Bobi. Misalnya sekarang nih banyak sekali anak-anak muda yang mulai kompromi misalnya sama film-film yang ya gitu, terus sama yang
Jadi Film apa nih? film-film Doraemon gitu misalnya. Doraemonnya XXX gitu maksudnya. Oh, Film-film gitu, terus yang mungkin kehidupan yang dulu tuh mungkin tabu banget bagi kita, tapi sekarang tuh mereka malah masuk dan makin masuk gitu. Dan sekarang dunia udah banyak nawarin sesuatu yang lebih menarik ketimbang mungkin gereja, ketimbang mungkin Alkitab, ketimbang mungkin kalau misalnya mereka nggak tahu Tuhan Yesus gitu. Ya. Gitu. Kalau Kak Bobi sendiri pernah ngalamin hal itu seperti itu nggak? Iya, kita hidup di dunia yang sama. Otomatis ya kita sering ketemu hal-hal yang sama dengan orang-orang sekuler, itu udah pasti ya. Iya. Kita pasti akan nemuin hal-hal yang mereka temui juga. Cuma problemnya adalah bagaimana kita menyingkapi itu aja sih sebenarnya. Bagaimana kita ngebawa diri kita aja. Dan ya memang harus diakui bahwa sekarang apa ya, teknologi, terus keadaan sekitar dan semuanya, terus kebutuhan anak-anak muda juga memang udah sedikit beda sama dulu, 3 dekade yang dulu ya. Oh iya. Maksudnya zaman ABG kan, angkatan babe gue maksudnya, itu nggak ada yang kayak gini-gini, main apa internet, buka website, buka situs-situs asik gitu kan. Iya. Mungkin. Tapi ya tergantung bagaimana kita menyingkapinya sih sebenarnya. Artinya gini, jangan sampai juga hal-hal itu menjadi apa ya, menjadi kita jadi bodoh gitu artinya kan kadang-kadang ada orang-orang yang saking antipatinya gitu, jangan buka internet, nanti kamu bisa melihat gambar-gambar yang nggak benar gitu. Artinya terus akhirnya kita nggak sentuh internet sama sekali yang kayak gitu. Itu kan jadi bodoh akhirnya. Iya. Tapi yang penting bagaimana kita menyingkapi itu. Artinya ya lu jangan coba, kita kalau kita emang udah pintar tahu oh ini situs nggak benar ya jangan dibuka gitu aja. Kak Bobi ada pengalaman pribadi mungkin? Tentang pilihan gitu. Nah, tentang banyak pilihan yang dihadapi gitu. Pengalaman pribadi apa ya? Saya kebetulan nggak terlalu suka dengan apa ya? Dengan teknologi. Oh, Kecuali PlayStation. Kecuali PlayStation. Itu juga cuma bisa main bola doang. Terus internet, saya punya akses. saya punya laptop. Saya punya PowerBook G4 Oh. Saya punya Mac tapi saya nggak terlalu pintar makainya. Jadi saya nggak ngerti, maksudnya saya memang rada gatek lah, sangat ngomongnya. Jadi saya nggak terlalu suka kayak gitu. Terus yang kedua saya nggak suka dunia malam, saya nggak suka. Dari dulu memang sebelum saya lahir baru memang saya nggak terlalu suka yang gitu-gitu, saya nggak suka. Cepat. Nggak terlalu suka. Aduh, ya ajeb. Gitu. Jadi mungkin pengalamannya di mana ya? Ya mungkin kalau film-film kali ya. Saya suka nonton film. Iya. Terakhir ada film MI3, kalau belum nonton gue ceritain. Jadi pertama itu adalah Jangan. Bioskop nggak laku. Jangan. Iya. Iya. Ya paling cuma film sih, karena ya di mana-mana ya kita misalkan lagi apa sih sekarang udah era DVD, cari DVD lebih mudah ya, mungkin godaannya ada banyak di situ kali ya. Walaupun ya cuma dilihat aja, wah gila ya sekarang. Kayaknya dulu nih waktu saya masih SD, dulu banget. Oh, gila kayaknya udah tua. Berapa puluh tahun yang lalu itu? Gue masih muda. Oh, masih 17 kan tadi? Iya, 12 tahun yang lalu saya 17. Dulu kayaknya untuk ketemu film-film yang porno yang kayak gitu tuh kayaknya susah banget kan dulu ya. Iya. Sampai nyari-nyari tuh. Ya ketahuan deh. SD itu teh. Itu TK. TK. Oh ya ampun. Gua aja SMP kalah berarti gua. Tapi sekarang yang kita lihat ya di mana-mana, di setiap counter DVD kayaknya udah sangat mudah sekali kita temuin gitu. Gitu. Jadi ya kalau aku sih pengalaman cuma itu aja kali ya. Gue jadi penasaran. Waktu awal Kak Bobi kan pasti ingat waktu pertama kali lahir baru
Bisa diceritain gak sih gimana waktu itu Tuhan bisa nyentuh seorang Bobby gitu loh? Mana ya? Padahal kalau dari nggak mungkin gitu. Ampun, nggak mungkin. Saya makanya aneh ini teh. Ini kita selesai berapa sih? Selesai aja. Gimana sih ceritain gitu pengalamannya dulu, misalnya gini, dulu tuh gini, tapi tiba-tiba Tuhan sentuh jazz, langsung das gitu. Pertobatan dulu tuh yang membuat berubah tuh apa tuh? Nah sekarang Kak Bobby di istilahnya melayani Tuhan udah berapa tahun? Baru sekitar Berapa belas tahun? 9 tahun. 9 tahun. Nah, apa yang membuat Kak Bobby tuh bisa bertahan selama 9 tahun ini melayani Tuhan gitu kan? Penyanyi reguler di beberapa kafe di Jogja. Dan ya kehidupannya adalah saya setiap malam nyanyi di kafe. Kafenya belum kayak sekarang ya. Kalau dulu nyanyi di kafe itu bener-bener suasananya suasana yang live music ya, nggak ada dicampur sama disco nggak ada zaman dulu. Jadi benar-benar lagu-lagu top 40 ya, lagu-lagu yang lagi ngetop waktu itu. Nah ya kehidupannya kayak gitu, saya malam gitu, saya jarang pulang malam, selalu pulang pagi. Habis nyanyi pasti mabok, kebanyakan kayak begitu. Dan itu aja sih, saya senang itu aja. Terus waktu itu saya ngerasa saya punya karena punya penghasilan, dan kebetulan hari-hari itu papa saya lagi usahanya lagi bangkrut gitu, lagi benar-benar drop habis-habisan, benar-benar habis-habisan. Dan waktu itu saya tampil sebagai penyelamat gitu di keluarga, karena saya bisa bantu keluarga saya, support gitu. Dari situ saya mulai timbul kesombongan ya di gue gitu, gue bisa support orang tua gue bisa. Dari situ jadi saya punya spirit of rebellion ya, pemberontakan gitu. Saya nggak mau nurut sama papa saya, buat apa? Gue sering bayarin kok gitu. Nah dari situ nggak tahu kenapa ya, papa mama saya dan adik saya mereka udah lahir baru udah lama banget, dari tahun 84. Kami latar belakangnya bukan orang Kristen, bukan. Kami dari Seberang. Dari Seberang. Terus ya mereka banyak berdoa buat saya. Sampai suatu hari saya ngerasa kosong aja sih. Waktu itu ada acara Natal di kampus. Terus ada anak kecil nyanyi, anak umur berapa ya, 8-9 tahun lah, dia nyanyi gitu. Apa arti Natal itu mama, gitu kan. Nah saya duduk paling belakang. Terus pas aku lihat anak kecil nyanyi itu, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang ngomong gitu di hati. Ngomong gini, lihat tuh anak kecil itu nyanyi bukan karena dia pintar nyanyi. Dia nyanyi bukan karena pengen dipuji orang, tapi dia nyanyi karena dia memang rindu memberikan sesuatu buat Tuhan. Waktu itu saya nggak tahu kenapa ya, saya nangis lihat anak kecil itu nyanyi. Saya jadi ingat waktu pertama kali keluarga kami pindah Kristen, saya dulu sering suruh nyanyi di gereja. Saya ingat waktu itu saya nyanyi sepolos itu. Pokoknya nyanyi aja. Yang saya tahu saya sedang memuji Tuhan, that's it. Waktu saya masih SD, masih kecil banget. Nah tiba-tiba saya punya, nggak tahu ya, hatinya tuh berdoa gitu. Hatinya berdoa, Tuhan, aku pengen punya hati kayak anak kecil itu, kepolosan yang kayak begitu. Sampai akhirnya itu bulan Januari tahun 97. Terus habis itu ngerasain beberapa waktu itu ngerasain kosong gitu. Saya kok ya nggak ngerti ya, kayak sepertinya Tuhan bikin hati saya ini kosong gitu, nggak kurang apa gitu. Someday waktu Paskah hari Jumat, gue gereja gitu. Saya memutuskan untuk pergi ke gereja, ikut kebaktian Paskah waktu itu hari Jumat ya, Jumat Agung. Nah, waktu bakti itulah saya dijamah Tuhan. Dan waktu itu firman Tuhan bilang gini, keselamatan itu seperti kantong plastik. Kalau kita ke toko, kita suka dikasih kantong plastik kalau kita belanja ya. Dan itu dikasihnya for free, gratis. Why? Karena terlalu murah. Jadi saudara gak perlu bayar itu kantong plastik, benar gak sih? Nah keselamatan itu sama, itu free. Cuma problemnya bukan karena terlalu murah, tapi karena terlalu mahal, lu gak bisa bayar.
Waktu dia bilang keselamatan itu terlalu mahal, kita nggak akan pernah bisa bayar itu. Tapi saya di zaman Tuhan hari itu, saya nangis, Tuhan saya minta ampun selama ini saya benar-benar nggak menghargai itu. Saya benar-benar melupakan semuanya, dan hari itu saya bilang, Tuhan, saya pengen banget memberikan hidup saya buat Tuhan. Saya pengen kembali sama Tuhan. Waktu itu saya belum keluar dari band-band. Saya punya banyak band, salah satunya Jikustik. Saya punya band rap dulu. Kalau saudara pernah dengar album Pesta Rap, saya pernah rekaman di situ. Waktu saya nggak ngerti mesti gimana. Saya cuma berdoa, Tuhan, lewat pekerjaan saya ini, saya bisa support orang tua saya. Kalau saya tinggalin Tuhan, tinggalin semuanya, maksudnya kalau saya mau ikut Tuhan sepenuhnya, apakah saya harus tinggalin semuanya? Dan itu yang menjadi pergumulan saya. Hari minggunya saya nggak ke gereja. Saya mikir gini, tiba-tiba ini iblis coba untuk ganggu saya, dan dia bilang, udah lalu nggak usah gereja. Saya juga mikir, iya, jangan-jangan kemarin Jumat gue cuma emosi. Udah deh, saya nggak gereja hari Minggu. Tapi saya di rumah, saya nungguin papa mama saya pulang dari gereja. Mereka pulang gereja siang-siang, banyak ada tante saya juga. Mereka pulang bawa telur Paskah tuh. Karena ada telur Paskah tuh. Nah, gue lapar bukan karena pengen apa-apa, gue ambil aja telurnya satu. Terus mama saya bilang, jangan dimakan dulu, itu di telur itu ada tulisan ayat. Terus saya lihat, saya baca gitu. Saya naik ke atas di kamar saya buka. Itu ayat yang sering banget saya dengar. Saya nggak tahu sih karena saya nggak hafal ayat. Saya dapat Matius 6 ayat 33. Waktu saya baca itu, saudara tahu, itu kayak Tuhan lagi ngobrol kayak sama kita nih. Saya lagi nanya terus Tuhan jawab. Waktu saya tanya, Tuhan, saya mesti tinggalin semuanya nggak? Tuhan langsung jawab, tidak, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran semuanya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hari itu nggak tahu kenapa dapat kekuatan dari mana. Saya memutuskan untuk from now on, saya akan tinggalin itu semua. Saya mau fokus, saya mau kasih sepenuhnya buat Tuhan. Dan langkah pertama yang saya lakukan adalah saya mengisolasi diri saya, tentunya. Jadi saya nggak nongol di depan teman-teman saya cancel semua jadwal saya selama 1 bulan. Saya nggak mau nyanyi di kafe 1 bulan. Saya nggak mau ketemu sama mereka. Jadi saya benar-benar mengisolasi diri. Selama 1 bulan itu saya lebih sering datang ke gereja, saya lebih sering datang ikut komsel, doa malam, doa puasa dan sebagainya. Saya lebih banyak datang ke situ. Dan puji Tuhan, sebulan kemudian saya datang. Terus saya ngomong sama teman-teman saya, sorry, saya mesti quit, saya mesti berhenti karena saya gini. Dan mereka mulai, wah lu sok suci, lu naif dan sebagainya. Enggak, gue bukan naif. Tapi ini mau benar-benar terjadi dalam hidup saya bilang. Nah akhirnya, puji Tuhan lah sampai hari ini Tuhan kasih kekuatan. Jujur, saya nggak pernah berpikir bisa rekaman lagi, nggak pernah berpikir bisa bisa dikasih kesempatan sama Tuhan untuk pelayanan sampai kemana-mana dan sebagainya. Nggak pernah berpikir kayak begitu. Yang saya pikirin cuman waktu itu, saya cuma pengen kasih hidup saya buat Tuhan aja. Rekaman pertamanya Kak Bobi tuh One yang terbang itu ya, Pak? Iya. Itu lagunya bagus-bagus banget. Itu banyak Kak Bobi yang ngarang ya? Iya. Gue gak ngerti pertanyaan dia. Terus. Kamu terlalu terpesona ini. Lu gak pernah terpesona sama gue sih. Enggak, lagu pertama Kak Bobi yang gue denger tuh Terbang. Yeah. Itu gue suka banget yang lagu pertamanya tentang masa depannya. Kalau nggak salah ya, itu lagu asik banget. Sih nyanyi nanti Kak. Woy. Bisa ya? Kok jadi by request? Oke, silakan. Terus tanyain. Jadi setelah itu pasti mengalami jatuh bangun ya Kak, ya? Nggak langsung. Jatuh bangun. Nggak langsung. Itu juga salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Diterbang ke satu. Enggak, kalau yang dari yang gua tangkap ya Kak Bobi, berarti dari proses pertobatan dan lahir barunya Kak Bobi sampai ke sekarang mungkin. Bahkan 1 bulan setelah itu kan pasti Kak Bobi dihadapkan dalam beberapa pilihan. Terus dihadapkan sama dua pilihan bahwa ikut Tuhan atau enggak, apalagi di saat itu mungkin ekonomi di keluarga lagi buruk. Nah, gimana Kak Bobi bisa istilahnya tetap fight sama Tuhan
dan sampai sekarang saat ini gitu. Padahal selalu kita kan selalu manusia dihadapkan sama dua pilihan, yang baik dan yang buruk. Kan Ko Budi pernah ngomong ada berkat, ada kutuk, ya kan? Ingat kan? Ada berkat, ada kutuk gitu. Kan kita kan pasti secara manusia kita mikir, ya ampun, kalau misalnya itu kenapa enggak? Kalau waktu dihadapin di situasi Kak Bobi, mungkin saya pikir saya lebih milih saya ikut ke Cikustek, apalagi soalnya tamat tenar kan. Ikut Cikustek atau ke pesta rep, karena saya pasti mikirnya, oh kan saya tetap bisa melayani Tuhan meskipun di situ gitu. Iya, iya sih, banyak banget tantangannya. Maksudnya saya ngerasa ini panggilan khusus buat saya, itu yang pertama. Saya nggak pernah nyalain teman-teman yang pelayanan dan masih main sekuler, nggak ada salahnya, mereka sama sekali nggak ada salahnya, karena memang panggilan tiap orang beda-beda ya. Kita nggak bisa salahin mereka, kita nggak bisa bilang lu kalau mesti jadi pendeta lu mesti keluar, lu nggak boleh jadi dokter lagi, kan nggak mungkin. Lu nggak boleh jadi manajer lagi, lu nggak bisa begitu. Tapi itu masalah yang pertama, masalah panggilan. Nah, satu-satunya hal yang menjadi pegangan saya adalah saya coba belajar dari bangsa Israel aja sih. Bangsa Israel adalah bangsa yang harusnya jadi contoh buat kita, bahwa mereka adalah bangsa yang diberkati banget. Mereka bahkan dijanjikan sebuah tempat yang benar-benar dijanjikan. Mereka tahu banget bahwa mereka akan sampai ke situ. Cuma problemnya mereka tuh tegar tengkuk ya. Padahal, nah ini yang penting, padahal mereka udah sering banget ngelihat keajaiban yang Tuhan buat. Nah, waktu perjalanan saya melayani Tuhan dari mulai lahir baru sampai sekarang, setiap kali saya down, yang saya belajar cuma satu, saya coba ingat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Itu seperti ikatan komitmen, ikatan saya dengan Tuhan yang gak bisa dilepas. Saya punya pengalaman banyak banget tentang kebaikan Tuhan dalam keluarga saya. Banyak banget, yang itu yang membuat saya gimana ya, kalau Tuhan bisa tolong saya dulu, kenapa dia gak bisa tolong saya sekarang? Pasti bisa. Jadi tiap kali saya ngalamin yang berat, masalah yang berat, karena memang dalam pelayanan ya kita nggak bisa seperti orang sekuler. Di beberapa hal bisa, tapi nggak semua hal bisa. Kita nggak bisa sesaklek di seperti kita orang-orang sekuler ya. Tapi maksudnya gini benar-benar kita benar-benar hidup bergantung sepenuhnya sama Tuhan gitu. Orang-orang kayak yang hidup dengan pelayanan yang seperti saya dan teman-teman yang full time dan sebagainya, mereka benar-benar hidupnya benar-benar yang benar-benar mereka hidup bergantung sama Tuhan. Kita nggak bisa kayak dokter gitu yang gue tentuin tarif gue sekali periksa 50.000 atau 100.000 gitu. Dan saya bersyukur karena selama ini Tuhan nggak pernah biarkan saya kekurangan sama sekali. Saya datang ke Jakarta waktu itu tahun 2000, saya baru pindah sekitar 6 tahun ya, 2000. Saya cuma bawa tas satu, isi baju, sama duit 50.000 kalau nggak salah. Saya ingat banget. Saya nggak pernah mikir, maksudnya ada ketakutan tuh, kadang-kadang suka takut, Tuhan ntar gue di sana ngapain di Jakarta ya. Jangankan saya nggak pernah lulus kuliah, bukan lolos. Sorry. Jangan ini bukan contoh yang baik. Anyway, tapi maksudnya gini, ini buat kesaksian hidup saya bahwa saya ngerasa saya nggak punya kelebihan apa-apa kecuali saya nyanyi, saya bikin lagu, itu aja. Dan waktu itu lu juga ya? Itu hanya perasaanmu nah. Tuhan berbicara. Itu bukan contoh yang baik tuh ya. Ingat-ingat Ronaldo nggak ada. Terusin. Nanti fokusnya ke saya, nanti ganti. Silakan. Iya, terus sampai di mana tadi gue jadi lupa? Kuliah. Lolos. Iya. Tapi Tuhan pelihara luar biasa. Mulai dari one way rekaman, terus ya banyak. Ya saya mulai dikenalin ke banyak pelayanan dan sebagainya. Orang-orang yang dulu saya lihat sangat luar biasa banget gitu waktu saya ya misalkan kayak teman-teman sekarang yang saya dulu waktu saya masih di Jogja gitu, saya datang ada tamu dari Jakarta gitu ya, misalkan ada hamba Tuhan dari Jakarta lagi pelayanan,
misalkan Pak William Kauntu, Frankie Sihombing, atau siapa orang-orang yang top-top lah. Saya ngeliatnya, wah gila ya mereka ya. Hebat banget ya Tuhan pakai mereka ya. Terus nggak pernah kepikir tiba-tiba mereka sekarang jadi teman-temannya saya. Nggak pernah kepikir sama sekali. Dan hal itu yang membuat saya jadi gila ya, Tuhan udah terlalu baik. Saya dari nggak punya apa-apa, bener-bener nggak punya apa-apa, tidur numpang-numpang tidur pakai koran. Serius, di rumahnya Pak Frankie Sihombing, saya tidur pakai koran. Jam 5:30 pagi mesti bangun men. Kalau lu nggak bangun jangan coba-coba. Frankie punya anjing kecil namanya Monyong tuh kurang ajar banget. Namanya bagus banget sih. Namanya Monyong. Yang satu Monyong, yang satu Mugi. Mugi singkatan dari Muge Gile. Iya serius. Ya. Karena hidungnya di belakang pipinya. Oh ya? Ya, usaha anjing kayak gitu. Oh. Ya, bahas deh. Oh iya. Maksudnya itu benar-benar saya dulu cuma seperti itu dengan teman-teman. Pernah tinggal di rumah kontrakan, dikontrakin sama gereja juga waktu itu, sama komunitas kita di GET, kita dikontrakin. Yang rumahnya cuma gede sih, 3x7. Terus kita berenam di situ. Berenam kira-kira gedenya 1,5 kali dulu lah. Kenapa main fisik gitu? Fisik lagi gitu. Kalau lu ketemu teman-teman gue, lu berasa kurus. Oh iya. iya. Puji Tuhan. Tenang aja. Pokoknya puji Tuhan aja. Iya, dahsyat pokoknya. 3x7 terus? Iya, itu rumah 3x7 yang apa ya? Ruang tamunya, gua rasa kalau dikasih sofa juga nggak jadi ruang tamu itu. Jadi gudang karena kecil banget. Terus kamar tidur yang nggak ada kasurnya, cuman kasur lipat, lebih banyak baju kotor. Jadi kita tidur enakan di atas baju kotor, lebih hangat. Terus WC-nya, kamar mandinya airnya nggak pernah bening, kuning terus karena pipanya udah karat-karat gitu. Jadi kita sering pergi-pergi nggak pakai kaos kaki karena kaos kaki lebih banyak buat nyaring, tau kan? Oh Iya. Kaos kaki kita habis lah buat gituan. buat nyari air ya? Nah, itu kan Pengalaman pavilionnya, pribadi. jadi sebelahan rumah ada berapa rumah gitu. Terus dapurnya, kalau taruh kompor gas mentok kayak, mesti kompor minyak yang segini. Kecil banget. Terus teman-teman gue kalau malam tidurnya ngorok lagi. Sebelah pagi-pagi, bos, pelihara babi ya dalam ya? Enggak, orang kok, lihat aja. Ya, tapi percaya nggak? Gua tuh benar-benar nggak pernah nyangka sama sekali. Ini yang membuat sampai hari ini apa ya? Gila, Tuhan udah bikin kayak begitu dalam hidup gua. Tuhan kasih semuanya. Saya bisa beli mobil sendiri, bisa beli rumah sendiri. Semuanya benar-benar karena Tuhan. Terus gue punya alasan apa untuk ninggalin Tuhan? Untuk meninggal. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Ini doa kami ya Tuhan. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat.
mungkin selama ini Tuhan, kami gak sadar betapa dahsyatnya Engkau memakai hidup kami. Betapa berharganya kami di hadapan Tuhan. Kami nggak sadar Tuhan betapa berharganya kami ketika seorang raja yang besar Tuhan, yaitu Engkau rela mati buat orang-orang seperti kami. Malam ini kami pengen banget Tuhan, kami bisa rasain kasih Tuhan. Kami pengen sadar Tuhan bahwa ternyata hidup kami sangat berharga. Hidup kami sangat berharga di mata Tuhan. Engkau Allah yang mati-matian membela kami. Itu yang membuat kami sangat berharga Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Engkau yang mampu memulihkan kami Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang mau memulihkan kami. Ini kami Tuhan. Kami buka hati kami dan biarkan Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Kami tahu bersama dengan Engkau Roh Kudus, masa depan kami adalah masa depan yang penuh dengan kemenangan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Sepenuhnya kami punyanya Tuhan. Sepenuhnya kami punyanya Tuhan. Dan mulai saat ini Bapa, hanya Tuhan Yesus yang menjadi alasan kami untuk hidup. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi alasan kami untuk setiap kami datang ke gereja. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi alasan kami untuk waktu kami berbuat baik. Hanya Yesus yang menjadi alasan kami waktu kami memuji dan menyembah Tuhan. Gak ada alasan yang lain Tuhan. Engkau adalah hal yang terindah yang pernah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kau memulihkan setiap kami. Kau membalut setiap hati yang terluka malam ini. Kau membalut setiap hati yang terluka malam ini Tuhan. Engkau memeluk setiap yang dari kami yang merasa kedinginan, merasa sendiri Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau Allah yang menghangatkan kami. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Ooh, Jesus, I believe.
Terus Nah, buat gini, silakan. loh, sih. Kaos Geneo. Nah, teman-teman yang mau pakai seperti Lukito ya, Lukito boleh bangkit berdiri Lukito. Ya, cepat Lukito. Ya. Ya, ada Geneo. Nah, ini kaosnya yang hitam, bukan kulitnya yang hitam, oke? Oh, kaos yang warna hitam bisa langsung beli. Begitu. Ampun toh, ampun. Bisa beli langsung di counter di depan ada atau langsung hubungin Ade. Nah, ini Ade. Kaosnya ukurannya tinggal L sama XL ya. Ya, Untuk yang di luar itu nggak bisa. Gua ada nggak sih? Hah? Buat Lu katanya sobek begitu lu pakai. Lanjut Terus. Bayarnya boleh nyicil. Boleh ya? nyicil. Boleh Jadi kalau nyicil. yang teman-teman lagi seret nih ya, uang jajannya boleh. Per minggu juga nggak apa-apa dilayanin ya semua orang ini. Ya. Terus, nah bisa dibaca sendiri ya. Nah ini Kelihatan VCD, DVD. ya, nanti teman-teman yang sudah pesen terutama paket outbound yang belum diambil seharga 10.000 ini boleh diambil saya. Nah ya Yang lainnya bisa langsung pesen juga ke Ade. harganya Lanjut. segitu ya. Hmm. Oke, apa lagi nih? Lanjut. Nah nanti tanggal 22 sampai tanggal 24 Oktober rencana akan diadakan retreat community gathering. Nah teman-teman, buat teman-teman yang belum tergabung di dalam komunitas, cepetan gabung di dalam komunitas, nanti hubungi Robert dan teman-teman bisa gabung lihat komunitas mana yang terdekat, silakan isi form-form yang tadi teman-teman belum isi. Nah, terus lu ngapain sih? Hah, break dance. Oh, Ya. Nah, pokoknya ada retreat tanggal 22 sampai 24 Oktober, temanya community gathering. Biayanya sekitar 250, bisa kurang ya. Nanti siapa tahu ada CD sub. Jadi ini CD sub terbuka gitu. untuk teman-teman semua, terbuka untuk Ya. teman, tapi dikhususkan buat yang komunitas Nah, dulu ya. ya. Jadi nanti buat yang komunitas tuh diduluin. Nah, teman-teman yang lain juga boleh, cuma kalau bisa gabung komunitas dulu aja, oke? Ya, betul. Biayanya mungkin sekitar 250.000. Kalau mungkin nanti ada yang berat, ngerasa gimana, ngumpulin dari sekarang. Sekarang bulan apa? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jauh. 5 bulan. Ya. Sebulan ngumpulin 50.000 pasti bisa. Ya. Kalau masih berat juga. Nah, kalau yang mau pelayanan, mungkin beberapa nanti kalau mau jadi the next Bobby gitu misalnya, ya apa sih gua mulai garing deh. Bisa langsung hubungin atau Ade atau Dea yang tadi ya. Dia sini banyak sekali pelayanannya. Terus lanjut. Konseling. Nah, konseling teman-teman yang mau curhat segala macam. Nah, teman-teman bisa datang Ya. macam-macam. Mau tatap muka ya, maksudnya tatap mukanya maksudnya apa? Ben? Ya pokoknya gitulah, sambil jeder-jeder gitu mungkin ya. Ya. Terus via phone bisa ya, via phone atau SMS. Nah, bebas ya teman-teman. Jangan dipendam kalau punya masalah, diceritakan. Rahasia pasti terjamin. Rahasia pasti terjamin. Oke. Ya. Lanjut. SMS Center ini untuk mau lu apa gue yang ngomong Ben? Oh gue ya. SMS Center nih untuk info, kita kasih informasi ke teman-teman. Informasi kebaktian siapa, pembicaranya apa, dan semuanya acaranya apa, temanya. Nah itu ya, makanya teman-teman kalau nulis nomor HP di sana yang benar nulisnya, ya jangan sampai nggak benar nulisnya. Angkanya yang jelas segala macamnya. Ya. Lanjut. Ya lanjut. Friendster Genio, lanjut. Oh, isi testimonialnya dong. Lanjut. Ya. Diadakan konser grup band Giving My Best kolaborasi sama Elo and Genio Presenter Jumat 22 September di Sasana Budaya Ganesha. Tunggu tanggal keluar tiketnya, ini udah fix deh ya. Fix. Udah fix ya, nah tanggal 22 September udah fix. Jadi tinggal tunggu keluar tiketnya. Jadi teman-teman yang mau jadi panitia. Betul, you semua yang mau jadi, loh, ketawa sih? Ya. Terus Kamu semua yang mau jadi panitia di dalam konser Giving My Best plus Elo dan GBC tentunya saya ya. Jadi nggak enak kan? Ya kita semua ya, puji Tuhan. Loh, Udah. ya nanti daftar ke saya, pengen jadi apa-apanya, nah nanti wawancara dulu ya. Dan batas minimal usianya ada minimal usianya itu 17 tahun. 17 tahun. Iya. Ya. Jadi yang masih SMP jangan berharap. Lanjut. Ya. Di depan ini ngapain diumumin sih, di depan ada konsumsi, teman-teman beda fellowship bareng, saling kenal, jangan langsung jam pulang ya. Di depan juga ada kotak saran, kasih masukan yang membangun buat Geneo. Nah kotak sarannya mana, nanti akan disediakan kotak sarannya depan. Jadi teman-teman kalau yang rasa mungkin adik garing, bisa turunkan adik misalnya, atau bisa masukin ke situ aja kritik yang membangun. Maksudnya saya dimasukin ke kotak saran gitu, nggak cukup. Iya. Mana sih itu? Iya gitu. Sabtu minggu depan jam 17.30 tanggal 20 Mei di tempat ini kita bakal dengan Daniel Cipto. Bapak Daniel Cipto datang dan jangan sampai terlambat. Nanti kehabisan tempat, hehe. Tanda apa nggak tahu.
Ya, minggu depan temanya mungkin masih tetap sama tentang no excuse ya. No excuse. Ya. Lanjut. Happy birthday bagi yang berulang tahun bulan Mei. God bless you all. Oh, Ya. iya. Yang ulang tahun, yang ngerasa ulang tahun aja. Pokoknya happy birthday buat kalian. Kita doain pasti kalian ya. Lanjut. Diadakan, ini yang gua tunggu-tunggu. Oh, apa? Lu ngomong deh. Nah, teman-teman, apa sih? Lu yang bilang coba. Nih, teman-teman yang tergabung dalam komunitas kan selama ini mungkin pengen udah ngegap bukan ngegap apa namanya? Apa itu? Udah saling Hasrat. Bukan mesra, apa sih? Kalau ini tuh Klop. akrab. Yuli pintar, tepuk tangan buat Yuli. Yuli hebat. Udah akrab ya satu sama lain. Mungkin di komunitas saya, komunitas Ade atau komunitas banyak sekali. Nah, kita tuh rencana mau bikin satu kaos. Kaos ini kaos komunitas. Nah, nanti warnanya dibedain. Jadi misalnya komunitas Ade hitam, komunitas gua biru misalnya ya kan. Yang lain kuning apa segala macam bisa. Tapi mungkin desainnya akan sama. Nah, desain ini akan dipilih dari teman-teman semua. Ya kita akan adain lomba desain kaos Genio. Pemenang, juta? Siapa yang bilang pakai juta? Jangan main-main loh. Berapa jutanya? Siapa yang mau bayar? Berapa jutanya nanti akan disebutkan. Pemenang akan mendapatkan hadiah kaos tersebut dan uang tunai titik juga, maksudnya gitu. Uang tunai juga. Ya. Jadi salah nih ketika uang tunai juga. Benar, Seper benar. 16 juta, seper 100 juta bisa jadi. Iya. Seper 100 juta mati lah. Udah, ya. Nah, jadi teman-teman sekarang kuliahnya ada yang bakat gambar-gambar gimana gini ini, nanti langsung kumpulin ke gua aja. Yang paling bagus nanti kita akan umumin dan kita pasang di sini, nanti akan dapat hadiah langsung. Oke? Lanjut. Habis. Oke. Nah, yang terakhir teman-teman, saya masih ada 2 majalah ini. Nah, mungkin, ini ada mukanya Kak Bobi. Jualan. Agak mencong gitu ya mukanya. Tadi saya apa ya? Pokoknya Mukanya Kak Bobi. Gua nggak tahu. iya ada mukanya Kak Bobi nih, iya kan? Makanya. Dan mungkin kasetnya nggak ada di sini juga ya. Tapi Kak Bobi bawa kaset nggak? Kak untuk dijual, mau nggak ya? Untuk dibagikan ada kan? Untuk dibagikan ada ya, judul. gua terpesona banget sama lagunya yang apa? Udah lah, lu dibikin lama nih yang cepetan. tadi tuh. Udah, Bagai bintang di surga. Oh, bukan. Itu Peter Pan ya? Tapi mirip ya. Mirip ya? Ariel yang mirip Kak Bobi dong. Betul. Oh iya. Jadi gimana jualannya? Oh ya, tinggal 2. Sisa tinggal 2 biji. Iya, Jadi tinggal 2 teman-teman biji. kalau yang mau beli cepet aja. Kasih Mumpung diskon ada nggak? fotonya kok Bobi masih. Kasih diskon nggak? Hah? Jadi kalau misalnya yang tadi nggak sempat foto di situ aja bisa Ya, digunting, di sini. tempel dompet Ah. sama aja. Cuma 15.000 loh. Iya nggak 15.000, sih? betul. Oke. Yang terakhir, teman-teman yang baru pertama kali datang deh. Ya. Mana? Yang tadi kan udah angkat saya tangan lihat ke awal-awal. beberapa orang yang baru pertama kali datang. Hari ini boleh angkat tangan banyak dong? banget yang baru pertama Ya. kali datang. Iya, Coba boleh. dong, Nah, angkat satu, tangan. dua, tiga. Oh iya. Boleh berdiri teman-teman, boleh berdiri teman-teman. Berdiri aja. Berdiri. Oh ya. Yang dari sebelah sini, yang dari ujung sana. Oke, semua teman-teman kita kompak kasih aplaus buat mereka dong. Wow, sweet. Ya. Udah kasih aplaus, salamin. Dia bilang selamat datang ya. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, nanti pulangnya jangan pulang dulu ya. Kita mau nyambut kalian semua karena mungkin ini waktunya udah nggak sempet. Pulangnya aja. Kita mau nyambut kalian semua yang baru pertama kali hadir ke tempat ini. Nanti di sebelah kanan saya mungkin ya. Di sebelah kanan saya nanti kita ngumpul dulu, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar, oke? Dan terakhir kita panggilin youth pastor kita, Mr. Budianto, oke? Kurusnya sama Kak Bobi mirip. Oke, kita bagian berdiri. Saya cuma ingetin teman-teman semua satu statement, jangan pernah fokus to change anybody or somebody, but focus to change yourself or ourselves, myself. Intinya itu. Amin. Kalian semua adalah bintang dan sesuai dengan visi kita bahwa kita ingin hidup kalian maksimal. Beri salam dulu dong sebelum kita tutup dalam doa. Kamu adalah bintang. Kamu bisa jadi bintang, oke? Oke,
kita siap-siap tutup dalam doa. Saya jadi pengen nyanyi, cuma nggak enak. Oke. Enggak. Oke, yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih Kau telah memberkati kami dengan pelayanan hamba-Mu Tuhan untuk Bobby One Way. Tuhan terima kasih. Pada saat ini kami mendukung untuk setiap pelayanannya. Kami dukung di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati pekerjaannya dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dia perbuat, seperti firman-Mu berkata, bahwa itu pasti akan berhasil bila dia betul-betul menyertai, bila dia betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya itu Tuhan, dan juga Tuhan berkati untuk calon pendamping hidupnya. Tuhan berkati mereka berdua di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mau ikat mereka semua, Tuhan persiapkan mereka semua untuk masuk ke dalam pernikahan yang kudus. Kami mengucap syukur untuk kehadiran mereka di tempat ini Tuhan yang berkati kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk share yang diberikan juga, untuk pujian yang dinaikkan juga Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Tuhan terima kasih, kami percaya bahwa kami adalah generasi-generasi-Mu Tuhan yang kami akan berbuat sebaik mungkin untuk kami menjadi maksimal dalam hidup kami, untuk kami menjadi maksimal dalam panggilan hidup kami yang Tuhan telah berikan atas kami semua Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Mari pada saat ini Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan, berkati teman-teman kami semua di tempat ini Tuhan, untuk sepanjang minggu ke depan Tuhan, apapun yang mereka hadapi, pada ujian yang mereka hadapi, apapun juga permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi untuk sehari-hari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan protect mereka, Tuhan jagai mereka Tuhan, dan mereka tetap kuat, dan mereka tetap berpegang teguh pada Engkau dan mengandalkan Engkau senantiasa dalam kehidupan mereka semua. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan jagai. Apapun yang mereka lakukan, bila mereka bergantung sama Tuhan, Tuhan janji mereka pasti berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur dan kami serahkan segala sesuatunya ke dalam nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, bersama-sama kita katakan amin. Oke. Gue gak disorot. Teman-teman yang baru jangan pulang dulu ya. Teman-teman yang sudah mau pulang ini di luar ada konsumsi. Jadi bisa langsung Jikalau dunia lenyap atau bumi pun tak lagi berputar, Kau akan tetap ada, berjaya dan berkuasa selamanya. Yeah. Dan jika kau berdiri di sisiku, siapa yang ku akan takut? Gadamu dan tongkatmu, itu yang menemani setiap langkahku. Kau gembalaku, pelindungku dalam setiap bagian di hidupku. Kau ku sanjung, hadiratmu selalu ada, nyata di setiap langkahku. Geneo beda banget. Jikalau dunia lenyap atau Geneo beda banget. semangat ya. 1, 2, 3. Geneo beda banget.